Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bareng Bakul Pukis. Di video kali ini Bakul Pukis ingin berbagi tips membuat adonan kue pukis agar tidak kempes atau tidak keras pada kulitnya ya guys. Simak video selengkapnya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Siapkan dulu bahan-bahannya ya guys. Kita masukkan telurnya ya guys. Kita menggunakan telur 30 biji nih ya guys, 30 biji. Dan ini margarinnya itu kurang lebih 150 gram ya guys. Dan kemudian masukkan gulanya guys. Bakul Pukis menggunakan gula 4 kilo nih guys. Untuk menggunakan tepung terigu kurang lebih 8 kilo guys, jadi lebih irit ya guys. Kalau membuat banyak ini gulanya itu 4 kilo. Nanti santannya Bakul Pukis kasih santan kurang lebih 8 liter gitu ya guys. Nanti bisa simak ya guys cara membuat adonan kue pukis agar adonan kue pukis atau kue pukis kita itu tidak kempes ya guys. Setelah gulanya dimasukkan ini, kemudian Bakul Pukis menggunakan garam ya guys. Garamnya cukup 5 sendok saja guys, 5 sampai 6 sendok gak apa-apa guys. Kalau kebanyakan ya nanti ya terlalu asin begitu ya guys. Bakul Pukis menggunakan garam halus guys, garam halus. Kemudian Bakul Pukis aduk hingga benar-benar gula itu hampir larut ya guys, dan margarin sama gulanya itu tercampur rata dengan gulanya begitu ya guys. Kalau lebih bagusnya lagi bisa diaduk sampai berjejak begitu ya guys kalau bisa. Kalau nggak bisa ya cukup sampai gulanya itu benar-benar larut tercampur dengan margarinnya. Jadi kue pukis kita itu akan lembut ya guys, semakin tercampur begitu ya guys. Kalau Bakul Pukis menggunakan putarannya itu sedang saja ya guys, agar nanti telurnya bisa mengembangkan adonan kue pukis kita ya guys. Kalau terlalu kencang nanti ya kurang bagus ya guys. Jadi biasanya kalau terlalu kencang itu kue pukis atau kulitnya kue pukis itu nanti bisa keras begitu ya guys. Pengalaman Bakul Pukis itu seperti itu. Jadi kita harus mixer pelan-pelan. Kemudian kita masukkan santannya ya guys. Santannya ini Bakul Pukis menggunakan 8 liter santan ya guys. Jangan lupa kalau 8 liter biasanya Bakul Pukis dimasak ya guys, agar nanti kalau memakai kompor satu itu tidak bau kecut atau tidak basi pada adonan kue pukis kita yang terakhirnya ya guys. Jadi Bakul Pukis ini nanti saya kasih tip lagi, membuat 8 liter santan itu nanti saya dibagi dua ya guys. Yang satu nggak dikasih ragi dan yang satunya itu dikasih. Jangan lupa nanti disimak videonya selengkapnya, dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya guys, agar Bakul Pukis itu semangat upload videonya ya guys. Ini setelah ini diaduk sampai benar-benar gulanya itu tercampur dengan santannya ya guys. Setelah semuanya itu tercampur, kita gunakan mixer sedang saja ya guys. Sekali lagi nggak usah terburu-buru atau tergesa-gesa ya guys. Mixernya itu sedang-sedang saja, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan begitu ya guys. Dan kemudian setelah gulanya itu tercampur, Bakul Pukis akan dibagi dua. Jadi karena Bakul Pukis menggunakan kompornya satu kalau di pasar, jadi Bakul Pukis kasih tip dibagi 2 ember ya guys. Jadi yang satu nanti dikasih ragi dan yang satunya itu nanti dikasih ragi. Nanti bisa dikur setelah adonan yang pertama ini yang sekarang diaduk ini
sudah ngembang, nanti yang satunya lagi itu nggak usah dikasih ragi ya guys. Jadi nanti bisa melambatkan atau memperlambat adonan kue pukis kita tercampur dengan ragi, jadi lebih lambat lagi ya guys. Begitulah guys tipnya. Jadi yang satu nggak usah banyak-banyak, cukup segitu saja. Kiranya nanti yang adonan pertama ini bisa ngembang, nanti yang adonan kedua ini sedikit dicampurkan ke adonan yang pertama itu, yang adonan yang keduanya itu bisa mengembang dengan cara campurkan sedikit demi sedikit ke adonan yang pertama ini yang sedang diaduk ya guys. Begitu saja guys, ini tipnya, dan jangan lupa diaduk. Setelah gulanya larut diaduk dan masukkan tepung terigunya itu sedikit demi sedikit sambil diaduk pelan-pelan saja ya guys, agar tepung terigunya itu enggak terlalu cepat ngembang. Begitu ya guys, aduklah saja yang pelan-pelan, yang penting nanti tercampur rata. Begitu ya guys. Kalau masih kurang atau masih terlalu encer bisa ditambahkan. Jadi bakul pukis menggunakan takaran santan, jadi tepung terigunya itu bisa mengikuti takaran santan. Apabila kurang kental atau kurang encer bisa ditambahkan atau bisa dikurangi tepung terigunya. Kalau masih kurang kental bisa ditambahkan tepung terigunya. Kalau terlalu encer bisa dimasukin lagi telurnya ya guys. Kalau terlalu kental biasanya bakul pukis masukkan santan dengan dicampur dengan gula. Begitu ya guys tipnya bakul pukis membuat adonan kue pukis biar tidak kempes ya guys. Jadi adonan itu benar-benar dicek setelah selesai ya guys. Jadi jangan mengikuti takaran saja ya guys, karena telur kemungkinan ada yang besar ada yang kecil, kemungkinan jadi adonan kita akan encer, atau kadang kalau telur kita yang digunakan terlalu kecil kemungkinan juga adonan kita itu terlalu kental. Begitu ya guys. Jadi kita wajib mengeceknya setelah adonan jadi. Dan ini bakul pukis menggunakan background plus atau pelembut donat ya guys. Jadi agar adonan kue pukis kita itu nanti biar empuk dan tidak terlalu bantat. Begitu ya guys. Jadi kalau dingin itu masih empuk ya guys. Dan ini bakul pukis menggunakan raginya itu sedikit saja ya guys, karena didiamkan kurang lebih 9 jam. Jadi bakul pukis menggunakan 3 kali ini guys, 3 kali pucuk sendok saja. Nanti didiamkan kurang lebih 9 jam ini akan bisa mengembang. Dan jangan lupa diaduk pelan-pelan ya guys, agar raginya tercampur. Dan kemudian kalau masih kurang kental bisa dimasukkan tepung terigunya lagi ya guys, karena kalau masih terlalu encer begini kemungkinan besar adonan kue pukis kita nanti bisa kempes ya guys. Ini terlalu encer ya guys, jadi kita masukin tepung terigunya lagi aja ya guys. Kalau terlalu kental bisa ditambahkan telur atau santan pakai gula. Bakul pukis ini terlalu encer, jadi bakul pukis tambah tepung terigunya lagi, dan kemudian diaduk hingga benar-benar tercampur. Dan jangan lupa diaduk pelan-pelan saja agar tercampur rata, biar ragi tidak mati dan menjadikan kue pukis itu tidak keras pada kulitnya. Begitu ya guys. Jadi membuat adonan kue pukis itu sebenarnya cukup mudah ya guys, karena butuh beberapa percobaan agar kita mengetahui. Kalau masih terlalu encer bakul pukis nanti tambahin tepung terigu. Dan ini bakul pukis ditambah pewarna kuning telur ya guys, agar warnanya itu tidak terlalu pucat, karena menggunakan telurnya sedikit kemungkinan akan pucat dan kurang
bagus ya guys. Jadi ini saya tambahkan pewarna kuning telur agar lebih cerah dan warnanya itu tidak terlalu pucat pada kue cookies kita ya guys. Begitu saja ya guys tipnya, dan ini kemungkinan ini masih terlalu encer ya guys. Jadi kalau terlalu encer diusahakan ditambah tepung terigunya ya guys. Nanti kalau kita masak atau kita mencetak kue cookiesnya itu, kue cookies kita itu tidak kempes ya guys. Biasanya kalau terlalu encer itu kalau udah dingin itu kue cookiesnya itu kempes dan tidak berisi begitu ya guys. Ini masih terlalu encer dan ini diberesin dulu, yang masih ada yang bergerindil kita rapikan dan kita campurkan ke tengah ya guys. Ini masih terlalu encer nih guys, nanti bisa ditambahkan tepung terigunya setelah yang bergerindil di pinggir-pinggirnya ember ini bisa tercampur rata ke dalam adonan ya guys, dan kemudian nanti diaduk pelan-pelan lagi saja guys agar yang bergerindil itu ikut tercampur. Dan ini masukkan tepung terigu sedikit saja, apabila kurang nanti bisa ditambahkan lagi, dan kemudian diaduk kembali pelan-pelan saja agar tercampur dengan rata. Nggak usah terlalu kenceng banget ya guys. Untuk menggunakan waktu, bakul cookies nggak menggunakan waktu, yang penting sudah tercampur dengan rata dengan kecepatan yang nggak terlalu cepat banget ya, sedang. Nah ini ya guys, jadi kalau sudah tercampur itu nggak mati pada raginya ya guys. Kalau terlalu cepat biasanya raginya itu mati dan membuat kulit kue cookies kita itu menjadi keras begitu ya guys. Ini masih terlalu encer nih guys, jadi bakul cookies tambah tepung terigunya lagi agar benar-benar pas ya guys. Harus benar-benar pas ya guys. Kalau masih kurang harus ditambah lagi dan ditambah lagi dan ditambah lagi begitu ya guys tipnya. Karena bakul cookies menggunakan takaran santan, jadi kemungkinan tepung terigunya itu masih kurang, karena takut kalau terlalu kental ya guys. Kalau terlalu kental itu biasanya akan lebih susah karena menambahkan gula dan santan kembali ya guys. Kalau nggak ditambah gula ya, kalau terlalu kental kemungkinan kue cookies kita itu kurang manis begitu ya guys. Dan kemudian dicek seperti ini guys. Kalau seperti ini kemungkinan ini sudah pas nih guys. Ini membuat adonan kue cookies kita itu tidak kempes guys. Seperti ini guys, bisa dicek nih guys, segini guys. Dan seperti ini bisa dibayangkan. Semoga Anda mengetahui seperti itu cara mengeceknya. Seringkali dicek setelah adonan kita selesai ya guys. Kemudian kita bersihkan pada mixernya, kemudian kita tutup rapat nanti ya guys, dan kita tunggu 8 sampai 9 jam. Nanti kalau sudah ngembang udah kelihatan nih, udah pada bergelembung kan guys setelah selesai. Dan kemudian kita tutup dan kita lanjut yang kedua, karena yang kedua ini untuk tambahan nanti buat adonan yang pertama. Yang kedua bakul cookies ini sedikit nih guys, kurang lebih ya hanya berapa 1 literan lah guys. Ini bakul cookies tidak menggunakan ragi ya guys, ini dicampurkan nanti kalau pas adonan yang pertama itu udah ngembang. Dan ini adonan ini bisa dimasukkan sedikit demi sedikit ke adonan pertama nanti biar enggak terlalu kecut kalau kita kelamaan membuat begitu ya guys. Jadi ini yang terakhir ini nanti buat oplosan ke adonan satu, dan ini enggak pakai ragi, jadi cukup diaduk saja pakai burnya bakul cookies dengan kecepatan sama ya guys, menggunakan kecepatan sedang saja nanti setelah selesai. Dan ini bakul cookies dikasih pewarna juga ya guys agar nanti tidak pucat juga. Ini pewarnanya kuning telur ya guys. Kalau mau beli
di tempat toko kue ya guys ini, dan kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata, dan itu yang bergerindil di bawah nanti ya bisa kita dibersihkan pakai spatula atau solet lagi ya guys. Dan ini untuk kekentalannya itu kurang lebih ya disamakan ya guys. Nanti diusahakan itu setelah selesai mengasih tepung ke adonannya itu, usahakan kita mengecek bahwa adonan kita itu benar-benar pas atau belum ya guys. Kalau masih terlalu encer, usahakan ditambah tepung terigu ya guys. Kalau terlalu kental, bisa ditambahkan santan atau ditambahkan telurnya. Begitu saja ya guys tipnya dari Bakul Pukis. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah ya guys. Terima kasih, dan ini ceknya seperti ini, dan kemudian jangan lupa diaduk kembali ya guys, karena ini pinggir-pinggirnya itu masih ada yang bergerindil. Kita masukkan ke tengah dan kita bersihkan mixernya, dan kita aduk kembali menggunakan kecepatan sedang saja. Dan ini enggak pakai ragi ya guys, karena ini untuk oplosan nanti buat adonan yang pertama ya guys. Karena Bakul Pukis mencetaknya kalau segini kurang lebih ya hampir memakan waktu yang cukup lama, belum ada kalau ditambah sama istirahatnya. Jadi Bakul Pukis dengan cara seperti ini akan memperlambat adonan kita mengembang. Begitu saja ya guys tipnya dari Bakul Pukis. Sekian dulu, dan Bakul Pukis akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.